Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Rekan-rekan sekalian ya, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah ya, atau sejarah perjalanan hidup Nabi di pertemuan yang ke-21 ya. Membaca kitab karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Malam hari ini kita akan membahas soal Suluh Hudaybiyah ya, sebetulnya, atau satu fase baru ya dari fase dakwah Islam yang dimulai dari dakwah yang Sirriyah, Jahriyah, kemudian era perang defensif sampai dengan nanti adalah era penaklukan ya, atau futuhat ya. Baik, tapi sebelum membahas soal futuhat itu atau Suluh Hudaybiyah dan rangkaiannya, kita akan membahas perang terakhir, perang mempertahankan diri yang dilakukan oleh Rasulullah yang terakhir ya, yaitu perang Bani Quraidah ya. Baik, silahkan dibuka teman-teman sekalian ke PDF-nya ya, kitabnya di halaman 329 ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya. Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Mungkin beberapa orang bertanya tentang kenapa dalam sejarah Islam awal yang dibahas kebanyakan adalah persoalan perang ya. Bahkan beberapa ulama dulu itu sebelum penulisan sejarah Nabi, yang ditulis itu adalah buku-buku seperti kitab ya, kitab dengan judul seperti misalnya adalah As-Siyar wal Maghazi ya. Tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa penggalan sejarah non-Islam sekalipun yang ada di masa itu, memang fokus masyarakat dunia pada saat itu memang masih terkait dengan banyak persoalan-persoalan peperangan ya. Dan itu bukan hanya ada di Arab sebagai tempat lahirnya Islam, tapi juga ada di banyak tempat-tempat yang lain. Ya. Baik, Ghazwatu Bani Quraidah. Ini adalah perang Bani Quraidah. Seperti yang saya singgung tadi, ini adalah perang terakhir sebetulnya dari perang defensif atau al-harbud difa'i ya, yang dilakukan di dalam sejarah fase dakwah Islam ya. Ja'a fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal khandaqi wa wada'a silaha wa ghtasala atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala qad wada'ta silah wallahi ma wada'nahu fa fakhruj ilaihim qala fa ila aina qala hauna wa asyara ila Bani Quraidah. Jadi begini, awal mula dari perang Bani Quraidah ini adalah waktu itu Nabi selesai atau pulang dari perang Khandaq. Kita minggu yang lalu sudah membahas soal perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Khandaq itu artinya adalah parit ya, di mana Nabi perang menggunakan strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi yang belum diketahui oleh orang Arab pada saat itu, yaitu perang menggunakan teknik membuat satu parit ya, sebagai bentuk sekali lagi menghindari serangan musuh ya. Nah, waktu selesai perang Khandaq itu Nabi kemudian pulang, Nabi meletakkan senjatanya dan beliau mandi. Nah, di tengah-tengah itulah ya, malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril bertanya, loh, kok sudah ditaruh senjatanya? Kami sendiri para malaikat itu belum menaruh senjata. Fakhruj ilaihim, kata malaikat Jibril,
sekarang kamu pimpin pasukan. Kata Nabi, kemana? Fa'ila aina? Qala hahuna, ke sana. Malaikat Jibril isyarat kepada perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah sisa orang Yahudi ya, terakhir yang ada di Madinah sebetulnya. Karena itu kemudian fakhrajan Nabi SAW bilaihim. Karena ada informasi seperti itu dari malaikat Jibril, maka Nabi bergegas untuk keluar. Dan kemudian memberikan komando kepada para sahabat, memberikan pengumuman. Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ayo sekarang semuanya berangkat. Waktu itu tentu kondisi masih sangat lelah ya, karena baru juga selesai perang Khandaq, baru mandi-mandi, ternyata sudah disuruh untuk berangkat lagi. Itu masih sangat lelah sebetulnya orang-orang para sahabat ini. Tapi karena perintahnya seperti itu, kemudian Nabi bilang, sudah sekarang berangkat semuanya. Jangan melaksanakan sholat asar sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Karena itu kemudian fasaron nasu fa'adroka ba'duhum al-asra fit thoriq. Karena itu kemudian para sahabat segera berangkat. Ada yang sholat asar di jalan, belum sampai Bani Quraidah sholat asar. Tapi kemudian yang lain bilang, enggak, kami tidak mau sholat asar sampai. Jadi ada yang memahami secara tekstual, sehingga meskipun waktu asar sudah lewat, sudah masuk waktu maghrib, mereka enggak sholat. Terus jalan terus sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tapi ada yang secara kontekstual, mereka memahami maksud Nabi itu bukan berarti jangan sholat, tapi supaya cepat-cepat. Supaya cepat-cepat. Akhirnya mereka sholat dulu di jalan, baru kemudian melanjutkan perjalanannya ke perkampungan Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum bal nusalli walam yurad minna dzalik. Tapi ketika Rasulullah sampai ya, kemudian diceritakan bahwa ada yang sholat di jalan dan ada yang sholat di Bani Quraidah, Rasulullah nggak mengingkari salah satunya. Artinya Rasulullah mendiamkan, ya, tidak menyalahkan baik satu maupun yang lain. Wa hasara Rasulullah SAW Bani Quraidah wa hum mutahassinuna fi husunihim. Ini sebetulnya kisah ini itu menjadi dasar, sebagaimana nanti akan dibahas, menjadi dasar diperbolehkannya berbeda pendapat di dalam Islam ya. Bahwa Islam itu memang satu, Al-Qur'annya satu, Tuhannya satu, itu benar ya. Tapi dalam persoalan akidah itu memang satu. Tapi dalam persoalan-persoalan hukum yang memang furu'iyah dan dalilnya itu zonni, maka perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Bahkan dalam satu nas dinyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Nah, waktu itu di perang Bani Quraidah, Rasulullah itu mengepung orang-orang Yahudi itu selama 25 hari ya, 25 malam. Gitu. Sampai akhirnya mereka menyerah, orang-orang Yahudi ini menyerah. Dalam suatu hadis diriwayatkan, rawa Ibnu Hisham, anna Ka'ab bin As'ad qala lil Yahud lamma ra'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsharifin anhum. Waktu itu Ka'ab bin As'ad, pimpinan orang Yahudi, itu berkata kepada teman-temannya, ya. Salah seorang Yahudi lah, bukan pimpinan ya. Ka'ab bin As'ad berkata kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, teman saudara-saudara kurang Yahudi ya, Ka'ab bin As'ad, Rasulullah sudah mengepung kalian. Saya menawarkan 3 pilihan. Silahkan ambil mana yang kalian paling cocok. Kemudian yang pertama pilihannya adalah fawallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursalun wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum fata'manuna ala dimaikum wa abnaikum wa nisaikum. Pilihan pertama adalah begini, demi Allah, sebetulnya kalian kan tahu bahwa Muhammad itu adalah memang seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dan keterangan itu ada di dalam kitab kalian, kitab Taurat.
Kalau kalian mau, ya iman saja sama Muhammad. Dengan kalian beriman, maka nyawa kalian aman, anak-anak kalian juga aman, perempuan-perempuan kalian juga aman. Tapi kemudian apa jawaban orang Yahudi? La nufariqu hukmat Taurati abadan. Kami tidak akan meninggalkan kitab Taurat selama-lamanya. Maksudnya nggak mau iman. Ya, pengennya tetap Yahudi. Terus kemudian pilihan yang kedua. Oke, kalau memang yang pertama ditolak, opsi pertama, usulan pertama ditolak, pilihan yang kedua adalah fahalum falnaqtul abna'ana wa nisa'ana. Kalau gitu, sudah bunuh saja anak-anak kita, perempuan-perempuan kita, dibunuh semuanya. Kemudian kita hadapi pasukannya Muhammad itu dengan pedang, ya maksudnya sampai mati. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mati, kita sudah nggak ada beban lagi, anak-anak kita sudah nggak ada, istri kita nggak ada yang perlu kita amankan. Kalau memang kita binasa, ya kita binasa semua. Kita nggak meninggalkan siapapun. Kemudian mereka bilang, loh, apa namanya? Apa dosa perempuan dan anak-anak ini sampai harus kita bunuh? Oke, usulan kedua ditolak ya. Yang ketiga, fa'in abaitum hadi aidon fa innal lailata lailatas sabat wa innahu asa ayakuna Muhammadun wa ashabuhu qad amanuna fiha. Fanzilu la'alana. Jadi gini, yang ketiga adalah kalau memang kalian tidak mau ya. Ini malam Sabtu. Dan siapa tahu Muhammad itu apa namanya? Sekarang gini saja. Ayo kita apa namanya? Serbu. Siapa tahu kita menang. Seperti itu. Kata Ka'ab bin Asad. Tapi ternyata juga usulan yang ketiga ini ditolak. Sampai akhirnya setelah 25 hari dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat, orang-orang Yahudi ini kemudian menyerah. Waktu menyerah dan dihantui rasa takut yang luar biasa. Waktu itu mereka menyerah dan waktu itu ketika menyerah Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu dulunya pernah punya perjanjian dengan orang-orang Aus. Ya. Orang Aus ini kelompok, salah satu kelompok yang ada di Madinah ya, Islam ya. Ada Aus, ada Khazraj ya, kita sudah tahu lah itu ya. Ada Aus, ada Khazraj, orang Muslim ya. Karena itu kemudian Rasulullah, karena Bani Quraidah sudah mempunyai hubungan dengan Aus, karena itu Rasulullah menyerahkan putusan tentang orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini kepada pimpinan orang Aus. Ditunjuklah seorang yang namanya Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Itu. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu lagi ada di kemahnya karena masih sakit. Waktu perang Khandaq itu Sa'ad bin Mu'ad terkena panah ya, sehingga masih sakit. Tapi karena Rasulullah sudah merintahkan putusannya orang Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'ad, karena itu Sa'ad bin Mu'ad menaiki keledainya dan menuju Masjid Madinah ya. Waktu si Sa'ad datang, Rasulullah meminta para sahabat untuk berdiri. Ayo kalian semua berdiri, hormati kedatangan pimpinan kalian. Gitu. Kemudian Rasulullah bilang, Sa'ad, kalian nasibnya mereka seperti apa, saya serahkan kepada kamu. Gitu. Kemudian si Sa'ad bilang, oke, kalau begitu, yang laki-laki dieksekusi, yang perempuan dan anak-anaknya kita jadikan tawanan perang. Kata Mu'ad seperti itu. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad sendiri itu sahabat yang punya banyak keutamaan. Salah satunya ya beliau ini terlibat di dalam membela perjuangan Islam luar biasa. Waktu itu semua orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang laki-laki dieksekusi, termasuk mertua Nabi sendiri yang akhirnya jadi mertua beliau, yaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah bapaknya Sofiyah. Ya. Sofiyah itu adalah istrinya Rasulullah.
Waktu itu Huyai bin Akhtab ini adalah orang yang sampai akhir hayatnya masih belum mau masih keras ya kepada Nabi. Waktu menjelang dieksekusi ketemu Nabi, dia bilang ama wallahi malum tu nafsi fi adawatik. Saya nggak pernah menyesal jadi musuhmu wahai Muhammad. Itu seperti itu. Oke. Al-ibar wal aidhab. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Bani Quraidah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah awalan jawazu qitaliman naqadul ahda. Yang pertama adalah kalau memang orang-orang musyrik ini melanggar perjanjian, itu boleh diperangi. Itu kalau merusak perjanjian. Tapi di sini ada catatannya. Fasulhu wal mu'ahadatu wal istimanu bainal muslimin wa ghairihim kullu dzalika yanbaghi ihtiramuhu 'alal muslimin, ya. Bahwa semua perjanjian, baik itu perjanjian damai, jaminan keamanan maupun segalanya yang lain-lain, itu hukumnya adalah wajib dipegang. Ini sebetulnya sama dengan kita hidup di Indonesia sekarang. Kita hidup di Indonesia sekarang ini kan terikat perjanjian antara orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim. Semua elemen bangsa yang ada di Indonesia ini, agamanya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya terikat perjanjian. Kesepakatan, yaitu bahwa negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan sistemnya Pancasila. Itu suatu perjanjian yang harus dipegang teguh, kecuali misalnya terjadi lagi peristiwa pemberontakan, misalnya PKI atau NII atau Permesta atau PRRI. Nah, itu kalau yang memberontak maka diperangi, ya. Seperti GAM di Aceh, KKB di Papua, itu semuanya diperangi karena apa? Karena merusak perjanjian. Tapi selama tidak merusak perjanjian, kita harus hormatin, ya, harus hormati. Nggak boleh kita merusak perjanjian. Orang Islam tuh diajarkan untuk memegang teguh perjanjian. Nah, kita waktu mendirikan negara Indonesia ini ya sudah janji semua elemen bangsa yang ada di sini bahwa berpegang teguh pada Pancasila ya harus Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sanian, jawazu tahkim fi umuril muslimina wa mahamihim. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari perang Bani Quraidah tadi adalah bahwa kita ini boleh berhukum kepada manusia. Itu penting, ya, catatan ini. Qala Nawawi rahimahullah fihi jawazu tahkim fi umuril muslimin wa fi mahamim alaihim wa ruju' fi dzalika ila hakamin muslimin adilin shalihin lil hukmi, ya. Karena kan Nabi tadi menyerahkan hukum itu kepada Sa'ad bin Mu'adz. Itu menunjukkan bahwa berhukum kepada hukum manusia itu boleh. Gitu. Karena itu waqad ajma'al ulama alaihi fi sya'nil khawarij fa innahum anggaru ala aliyin at-tahkim. Karena itu ulama sudah sepakat. Semua ulama di seluruh dunia ini sepakat bahwa Khawarij ini kelompok radikal, kelompok teroris yang menurunkan kelompok-kelompok teroris yang ada hari ini, itu semuanya adalah salah. Orang-orang kelompok Khawarij ini salah karena mereka mengingkari berhukum pada hukum manusia, terutama menyalahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Padahal Nabi sendiri itu menyerahkan hukum kepada manusia, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ini penting dipahami, ya. Itu jangan terbawa emosi bahwa kok nggak berhukum pada hukum Allah. Gitu. Nah, ulama mengatakan bahwa termasuk bagian dari hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Itu penting, ya. Termasuk hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Nah, misalnya ada seorang suami dan istri bertengkar. Itu perintahnya Al-Quran adalah agar supaya diutus yang membuat hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Mediator dari kubu perempuan dan mediator dari kubu laki-laki. Karena itu berhukum kepada selain Allah, termasuk hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah, ya. Diingat-ingat, ya. Tuh. Dan yang namanya kelompok Khawarij itu keliru ketika mengatakan nggak bisa hukum selain Allah.
Itu keliru besar. Nabi saja di Madinah nggak pernah mengatakan bahwa hukum Madinah adalah Al-Quran hadis. Enggak. Nabi justru bikin Sahifatul Madinah atau piagam Madinah. Itu harus diperjelas ya. Bahwa sekali lagi termasuk hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Karena itu yang gembor-gemborkan, ayo pakai hukum Allah, pakai hukum Allah. Yaitu kata Sayyidina Ali, kata sahabat Ali, itu kalimatu haqqin uridu bihal batil. Itu seakan-akan benar omongannya, tapi maksudnya keliru. Ya. Karena kalau kita pakai hukum Undang-Undang 45, hukum apa, ya itu termasuk perintahnya Allah juga. Membuat undang-undang itu termasuk perintahnya Allah. Yang ketiga, pelajaran dari bariqun itu adalah masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa daruratu wuqu'il khilafi fiha. Ya. Yang ketiga adalah bahwa ijtihad, ya, kita mikir tentang hukum itu diperbolehkan. Itu dalam persoalan furu'iyah, ya. Kalau persoalan usuliyah, ya, hukum Islam itu ada dua, ya, ada usul, ada furu'. Kalau dalam persoalan-persoalan yang usul, yang pokok, ya itu sudah nggak ada ijtihad lagi. Misalnya Allah itu Tuhan yang satu. Kita nggak boleh mikir, maksudnya kita nggak boleh ijtihad satu apa dua ya gitu. Tuhan itu nggak boleh. Itu sudah pasti namanya Tuhan itu satu. Tapi kalau dalam persoalan-persoalan yang lain, misalnya persentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu apa tidak, itu boleh kita beristihad. Makanya ada ulama yang mengatakan batal wudhu, ada yang mengatakan tidak batal. Meskipun nyentuh laki-laki perempuan, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Itu persoalan furu'iyah, boleh berbeda. Itu. Buktinya apa? Ya buktinya tadi, peristiwanya sahabat, diperintah oleh Rasulullah, ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asarnya di Bani Quraidah meskipun waktu asarnya sudah lewat. Dan Rasulullah nggak menyalahkan salah satu. Seperti itu ya. Dan kisah ini menjadi dasar yang sangat penting bahwa kita berbeda itu tidak apa-apa dalam masalah agama. Furu'iyah ya. Itu. Dan mendapatkan pahala masing-masing. Baik salah ataupun benar. Itu. Apa namanya? Baik salah maupun benar itu ijtihad itu diperbolehkan. Misalnya karena Allah itu nggak maksa kita untuk selalu benar. Misalnya kita berada di satu tempat tertentu, diperintahkan sholat untuk menghadap kiblat. Tapi karena kita ini ada di daerah terpencil misalnya, kita nggak tahu arah kiblatnya kemana. Ya sudah, kita mikir kayaknya ke sini nih. Ya udah sholat, sah hukumnya sholatnya. Seperti itu. Itu boleh berijtihad. Yang temannya yang lain misalnya, oh enggak, menurut saya ke utara kiblatnya. Yang satunya menurut saya ke selatan. Ya sholat masing-masing, nggak apa-apa. Semuanya sah berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Karena itu sangat aneh kalau ada orang kelompok tertentu yang memaksakan pendapatnya yang menurut dia benar, menurut dia hanya mereka lah yang hanya dirinya yang benar, ya. Padahal dalil-dalil itu sifatnya dzonni dan perbedaan itu ya di halaman di 333 paling atas itu bahwa min ajla mazahiri rahmatillahi bi ibadihi fi kulli asrin wa zamanin, ya. Bahwa yang namanya perbedaan itu adalah salah satu bentuk rahmatnya Allah yang paling terlihat, ya. Bayangkan kalau hukum itu satu, betapa sulitnya kita kadang-kadang karena konteks yang kita hadapi itu berbeda-beda, ya. Ya seperti contoh batal wudhu tadi, kalau misalnya hanya ada pendapat yang mengatakan bahwa persentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu, ya kita nggak mungkin bisa tawaf. Karena tawaf itu namanya persentuhan laki-laki perempuan di depan Ka'bah itu nggak terhindarkan, nggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi karena ada yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan, kita jadi bisa ikut pendapat tersebut, ya. Karena itu nggak usah terpengaruh kalau ada orang-orang yang
ngerasa benar sendiri, ya. Terutama orang-orang Wahabi, ya. Orang Wahabi yang senangnya nyalahkan orang lain. Ini bid'ah, ini musyrik, ini haram. Ya, terus saja mempersulit kehidupan manusia. Padahal perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Mau kunut, mau tidak kunut, mau baca bismillah dalam Fatihah, mau tidak baca bismillah. Selama masing-masing adalah hasil ijtihad, mempunyai dasar, tidak boleh saling menyalahkan. Karena kalau memang seandainya berbeda itu tidak diperbolehkan, mestinya zaman Rasulullah tidak mungkin terjadi perbedaan. Tapi nyatanya Rasulullah masih ada saja, sahabat itu bisa berbeda pendapat. Seperti itu jelas ya. Nah, gitu. Yang keempat adalah dari peristiwa di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sebetulnya tahu bahwa dan mengerti dan meyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Ya. Karena memang tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Kan tadi Ka'ab itu bilangnya kalian kan semua tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi yang membuat mereka tidak beriman apa? Ya dua hal. Kenapa orang itu tidak mampu menerima kebenaran? Faktor utamanya dua hal. Yang pertama adalah fanatisme, yang kedua adalah kesombongan. Nggak usah soal agama. Kalau soal fanatisme, kesombongan itu soal politik saja. Kalau memang kita misalnya seseorang benci tokoh politik tertentu, mau kebenaran apapun, fakta apapun dari tokoh politik itu, kalau sudah benci, ya tetap aja benci. Ya, itu namanya fanatik. Sebaliknya, kalau senang sama seseorang, tokoh politik misalnya, salahnya banyak, ya tetap saja tidak akan diakui karena sudah terlanjur fanatik. Gitu. Makanya fanatisme itu dilarang. Gitu. Justru kita diperintahkan untuk open minded atau berpikiran secara terbuka menerima fakta objektif. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, pelajaran dari Bani Quraidah adalah yang kelima adalah bolehnya kita berdiri untuk menghormati seseorang yang datang. Terutama kalau yang datang itu adalah orang-orang soleh, para ulama, ya, atau orang-orang terhormat lah. Seperti tadi Nabi menyuruh sahabat berdiri menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin orang Aus. Ya. Kemudian berikutnya adalah tapi kalau orang itu sebaliknya ya, kalau orang itu orang-orang alim, biasanya justru menolak untuk dihormati seperti itu. Ya. Jadi itu di dalam, memang Islam itu ya seperti itu ya. Kalau kita ini orang adabnya kita sebagai murid, itu ya kita harus menghormati guru, wajib hukumnya ya. Sedangkan adab kalau seandainya kita jadi guru, kita tidak boleh meminta untuk dihormati seperti itu. Seperti juga adab orang miskin dan orang kaya itu beda ya. Adabnya orang miskin itu tidak boleh meminta-minta dan tidak boleh menampakkan kemiskinannya supaya dikasihani. Ya. Tapi adabnya orang kaya harus mencari orang miskin. Seperti itu. Adabnya seorang istri itu yang menghormati suami. Tapi jangan kemudian suami mentang-mentang dan kemudian minta dihormatin. Justru yang masing-masing itu ada tanggung jawabnya. Si istri harus menghormati suaminya. Suami juga harus mengambil hadis-hadis yang misalnya Nabi memerintahkan seorang suami menyayangi keluarganya. Misalnya. Jadi ada perintahnya sendiri-sendiri maksudnya ya. Adab masing-masing itu ada. Adabnya guru ada, adabnya murid itu juga ada, adabnya suami ada, adabnya orang kaya, orang miskin itu masing-masing ada sendiri-sendiri.
sesuai dengan makomnya. Kemudian yang keenam adalah tentang keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz. Oke, itu selesai kira-kira beberapa hal tersebut. Saya kira yang paling penting untuk menjadi pelajaran dari perang Bani Quraidah. Kemudian tahapan berikutnya adalah bagian keenam dari kitab Fiqh Sirah ini, yaitu penaklukan, ya, al-fathu muqaddimatuhu wa nataijuhu marhalatun jadidatun minad da'wati. Bagian keenam dari kitab Fiqh Sirah ini adalah tentang penaklukan, ya. Nah, sebagai bagian dari marhalah dakwah. Yang pertama adalah pembahasan soal Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Singkat ceritanya, Nabi pada saat itu mengumumkan kepada para sahabat bahwa ayo kita semua berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Karena itu sekitar 1.400 orang berangkat bersama dengan Nabi. Waktu itu Nabi mengutus seorang mata-mata yang bernama Bishr bin Sufyan. Bishr bin Sufyan ini orang musyrik. Makanya sebetulnya gini, Nabi ini ya dalam hidupnya ya menunjukkan bahwa Islam itu tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Nabi itu dalam hidupnya dikelilingi banyak orang terdekat yang non-Muslim, ya. Ada yang Yahudi, ada yang orang musyrik, ada yang orang Majusi, orang Nasrani, dan seterusnya. Banyak. Ya, seperti Warokoh bin Naufal itu pendeta, orang Nasrani, ya. Kemudian waktu hijrah Abdullah bin Uraikid, istri-istrinya Nabi ada yang Yahudi, seperti Maria, seperti Sofiyah tadi, ya, anaknya Huyai bin Akhtab. Kemudian juga ada Maria Al-Qibtiyah, itu juga Kristen Koptik dari Mesir, ya. Yang melindungi Nabi Abu Thalib itu juga non-Muslim, dan seterusnya lah. Banyak sekali orang-orang non-Muslim yang jadi orang terdekat Nabi. Dan Nabi seperti kisahnya Maria Al-Qibtiyah, itu Nabi selama menjadi istrinya Nabi nggak pernah memaksa dia untuk memaksa harus Islam. Meskipun kemudian akhirnya mendapatkan hidayah memeluk Islam. Tapi awal diperisti oleh Nabi itu Nasrani. Ya. Seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan informasi dari mata-matanya Nabi, ternyata orang-orang Quraisy ini menyambut Rasulullah seperti sambutan orang yang akan berperang. Ya. Karena itu Rasulullah kemudian segera bermusyawarah, macam-macam ada pendapat. Ini kisahnya panjang saya kira ya, tapi kita singkat saja. Sampai akhirnya kemudian diutus dari Nabi menunjuk seseorang untuk mencari jalan yang tidak melewati kerumunan orang Quraisy. Ya. Sampai kemudian akhirnya saling bertukar delegasi. Ada Urwah, ya, orang Quraisy ngirim Urwah, negosiasi tidak berhasil, dikirim lagi namanya Suhail, ya, sampai akhirnya terjadi proses perjanjian yang kemudian kita kenal dengan Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini peristiwa yang sangat penting yang menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana Nabi itu berpolitik. Ya. Misalnya dalam perjanjian itu ditulis tadinya Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Quraisy nggak mau. Apa itu Ar-Rahmanir-Rahim? Tulis saja Bismillah. Kita kan nggak mengakui itu Ar-Rahman-Rahim itu apa. Akhirnya ditulis Bismikallahumma. Kemudian waktu itu ditulis oleh sekretaris, ditulis Maqadha alaihi Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Loh, buat apa ditulis Muhammad Rasulullah? Kalau kita ini beriman ya buat apa kita ngalang-alangi Muhammad? Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Seintinya
Orang si Suhail ini permintaannya banyak, tapi semua dituruti oleh Rasulullah. Minta ini, turutin sampai sahabat itu sangat jengkel ya melihat hal tersebut. Konon yang nulis kan Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali ya. Sahabat Ali sampai nggak mau menghapus ya. Sampai akhirnya yang membuat orang sahabat jengkel itu adalah ketika ada poin perjanjian bahwa kalau memang ada orang Quraisy yang masuk Islam dan berangkat ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah kepada orang-orang Quraisy. Tapi kalau ada orang Madinah yang nyebrang ke Quraisy tidak harus dikembalikan. Jadi dalam posisi perjanjian yang seakan-akan Nabi Muhammad ini sangat lemah dalam perjanjian tersebut. Kok semua syarat yang diajukan oleh orang Quraisy itu dituruti semua? Tuh. Posisinya sangat lemah. Tapi itu justru menunjukkan bagaimana Nabi itu sangat mengerti ya. Dan dalam politik itu juga pelajaran politik bahwa ya dalam politik itu kompromi itu hal yang biasa. Tuh. Seperti kita di Indonesia. Dulu ada yang namanya Piagam Jakarta, tapi kemudian dihapus. Kenapa? Karena proses kompromi itu. Nabi saja dulu kompromi dalam hal Sulh Hudaybiyah ini. Waktu itu usia perjanjian ini sebetulnya masanya adalah 10 tahun. Itu. Kemudian waktu itu sahabat intinya dongkol seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan Umar itu bilang begini. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Umar sampai datang kepada Nabi. Wahai Nabi, bukankah Anda ini Nabi beneran? Kata Nabi Muhammad, ya beneran dong. Masa enggak? Kemudian, bukankah kamu itu benar dan musuhmu itu adalah salah? Gitu. Kata Nabi, iya. Gitu. Sampai kata Umar, bukankah kalau kita meninggal kita akan masuk surga? Dan kalau mereka meninggal mereka akan masuk neraka? Kata Nabi, iya. Itu. Kemudian kata Umar, terus kenapa kita merendahkan diri kita dan merendahkan agama kita di hadapan orang-orang kafir itu? Kasarnya seperti itu ya. Kata Umar. Umar protes keras ini kepada Nabi. Kata Rasulullah apa? Tenang saja Rasulullah. Kata Rasulullah jawabannya adalah ini Rasulullah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri. Saya ini adalah utusan Allah. Itu. Dan saya nggak mungkin menyalahi perintahnya Allah. Maksudnya apa ya? Rasulullah seakan-akan ingin menyampaikan bahwa saya ini begini sudah sesuai perintahnya Allah. Memang sudah disuruh seperti ini. Kita kalau ingin menyampaikan kebenaran juga perlu strategi. Jangan main ngotot saja. Jangan cuma main marah-marah. Ini perjuangan Islam. Perlu strategi. Kadang-kadang strategi itu juga perlu ngalah. Ya. Nggak boleh kaku dan harus bijak. Ya. Itu padahal Nabi ya. Apalagi kalau cuma kita yang belum tentu benar. Nggak boleh kita ngotot memaksakan orang lain ikut pendapat kita. Nabi saja yang sudah jelas benarnya masih ngalah. Apalagi kita yang belum tentu benar. Buat apa? Ngotot-ngotot memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi mengelola sahabatnya, itu juga terlihat bagaimana kematangan beliau dan kesabarannya. Waktu itu setelah perjanjian ini ditandatangani dan isinya adalah nggak boleh masuk ke Mekah, sahabat-sahabat itu ya tentu emosi sebetulnya, ya. Marah semua, kesel. Karena itu ketika Nabi bilang kepada mereka, udah sekarang kita belum jadi umroh ke Mekah, sekarang kita menyembelih hadyu, ya, menyembelih kambing kemudian tahallul karena kita sudah niat ihram, tapi kita gagal masuk ke Mekah. Waktu Nabi bilang begitu, nggak ada sahabat yang nurut. Semua orang diam. Ayo disembelih hewannya. Nggak ada yang, semua diam. Nggak ada yang berdiri. Ya pelajaran bagi kita. Kalau suatu saat kita jadi pemimpin, anak buahnya nggak ada yang mau nurut, ya harus sabar. Seperti yang dicontohkan Nabi itu. Diam itu padahal Nabi. Dan yang dipimpin adalah sahabat.
apalagi kita. Sampai akhirnya Nabi masuk ke rumah, musyawarah sama istrinya, ya. Tanya sama istrinya. Waktu itu yang ada adalah Ummu Salamah, ya. Kemudian kata Ummu Salamah, harus gimana ini saya, kata Nabi. Sahabat-sahabat nggak ada yang nurut nih. Ya wis gini aja, wahai Rasulullah, Anda keluar dari rumah, dipotong hewannya, dipotong sendiri, lalu Anda panggil tukang cukur, dicukur rambutnya. Setelah Rasulullah motong hewan ini, kemudian barulah setelah diberi contoh, sahabat-sahabat ini kemudian bergegas mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Oke, itu terkait dengan Sulh Hudaybiyah. Kemudian berikutnya adalah tentang Bai'atur Ridwan. Ya. Bai'atur Ridwan. Jadi waktu sebelum berangkat umroh, sebetulnya Nabi sudah mengutus utusan delegasi Utsman bin Affan. Tapi ternyata Utsman bin Affan ini ditahan oleh orang-orang Quraisy, sehingga sampai ada desas-desus bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Waktu ada kabar bahwa Utsman ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy, Nabi mengumpulkan sahabat. Ayo, kayaknya Utsman ini dieksekusi sama mereka. Sekarang mari kita janji setia. Baiat, tidak ada yang mundur. Perjuangan harus dilanjutkan. Ya. Kemudian semua bersalaman dan terjadilah proses baiat itu, janji setia. Meskipun setelah itu diketahui bahwa ternyata kabar bahwa Utsman itu dibunuh itu adalah kabar hoax. Ini zaman itu saja yang namanya hoax itu ya sudah marak ya. Ternyata nggak benar. Gitu. Tapi ya sudah terjadi proses Bai'atur Ridwan ini. Ya. Oke, ya. Al-ibar wal-idab. Beberapa hal yang menjadi hikmah Sulh Hudaybiyah ini diantaranya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah bahwa Nabi itu sebagai pimpinan politik tidak hanya menggunakan rasio, tapi juga punya mata batin. Ya. Karena beliau ini kan Nabi, punya dapat wahyu. Ya. Beliau ini ngerti lah mana yang baik dari akibat suatu keputusan itu. Ya. Beliau menghitung dan beliau juga mendapatkan wahyu. Ya. Ya, biasa kalau dalam politik itu kan memang harus seperti ini ya. Orang-orang politisi biasa itu punya insting yang kuat dalam mengatur strategi politiknya. Yang pertama itu dalam Sulh Hudaybiyah. Nyatanya Sulh Hudaybiyah itu seakan-akan orang Islam kalah, padahal menang. Padahal itu kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah Sulh Hudaybiyah ini adalah pendahuluan atau muqaddimah dari ditaklukannya kota Mekah atau Fathu Mekah. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ma fataha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Enggak pernah ada keberhasilan yang lebih besar daripada Sulh Hudaybiyah. Nabi itu kenapa? Seakan-akan posisinya kalah tapi kok tetap ditandatangani perjanjian Sulh Hudaybiyah ini. Karena sebetulnya ini ya. Islam itu besar kalau kondisinya damai. Karena dalam kondisi damai itulah kebenaran Islam itu bisa didiskusikan. Nggak ada sejarahnya. Makanya sejarawan-sejarawan silahkan Anda baca. Ya. Sejarawan-sejarawan itu menulis nggak ada sejarahnya Islam itu besar dengan peperangan. Nggak ada. Jadi kalau kita mau berjuang untuk Islam, jangan pernah mikir perang. Islam itu besar ya, justru dalam kondisi damai. Ketika perjanjian damai Sulh Hudaybiyah ditandatangani, nih baca, walaqad dakhala fi tainikas sanaten misla man kana fil islami qabla dzalik au aksar. Dampak dari Sulh Hudaybiyah itu umat Islam pada saat itu mengalami lonjakan berkali lipat. Ternyata justru karena sulh, karena damai, itu ternyata jumlah umat Islam justru meningkat berkali lipat. Karena ketika perang itu orang nggak sempat pikir. Perang hanya melahirkan dendam. Ya. Dendam dan kemudian juga
mata rantai kekerasan yang tidak berkesudahan. Orang perang itu merasa jadi korban balas dendam, merasa jadi korban balas dendam. Kapan mau membicarakan bahwa Tuhan itu Allah, Al-Quran itu mukjizat dan seterusnya kalau perang terus-terusan? Jadi Islam itu besar justru karena adanya iklim hidup masyarakat yang damai. Jangan pernah merasa berjuang untuk Islam dan menggunakan kekerasan maupun merusak keamanan masyarakat. Oke, clear ya. Kemudian wa minal hikamil jalilati aydan anallaha jalla jallahu arada bidzalika an yubrizal farqa wadihan baina wahyin nubuwati wa tadbiril fikril basyari. Allah ingin, hikmahnya lagi dari Sulh Hudaybiyah ini adalah bahwa Allah ingin menunjukkan mana yang hasil dari pemikiran politik murni dan yang hasil daripada penglihatan mata batin. Mata batin ini ya kalau Nabi wahyu, kalau ulama itu ya maunah, ya kalau wali karomah dan seterusnya. Karena itu dua hal ini upaya-upaya zahir, upaya-upaya batin itu penting. Kenapa? Karena apa? Kalau upaya zahir itu ya pandangan manusia itu sangat terbatas. Secara kasat mata perjanjian tadi itu secara politik ya kalah, ya. Bargainingnya berarti sangat lemah. Karena semua persyaratannya orang Quraisy harus dituruti oleh Rasulullah. Itu. Secara hitung-hitungan politik murni kalah sebetulnya. Tapi karena Rasulullah ini punya mata batin, maksudnya dapat wahyu, ya, Rasulullah bisa melihat bahwa ada kemenangan yang besar di balik perjanjian damai Sulh Hudaybiyah ini. Dan itu memang dipegang teguh oleh Rasulullah. Waktu itu ada seorang yang namanya Abu Jandal. Aba Jandal itu masuk Islam dan kabur ke Madinah. Tapi karena ada perjanjian bahwa orang-orang yang kabur ke Madinah itu harus dikembalikan kepada orang Quraisy. Karena itu Abu Jandal ini dirantai oleh bapaknya gitu. Dan ketika sampai kepada Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, kata si Abu Jandal ini bilang, bagaimana mungkin kalian mau tega gitu, mengembalikan saya yang sudah iman kepada keluarga dan masyarakat saya yang menyakiti saya, yang pasti akan menyakiti saya. Tapi kemudian karena Rasulullah ini sudah terikat janji, ya, dan Rasulullah sangat teguh memegang janjinya, kata Rasulullah, ya Aba Jandal isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, kamu sabar. Gitu. Dan cari pahala di sisi Allah. Fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Sudah kamu kembali ke Mekah, bukan berarti saya nggak ngasihani, ya. Tapi memang perjanjiannya seperti itu. Pasti yakin bahwa pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuk orang-orang lemah seperti kamu dan teman-temanmu itu. Inna a'tainal qoma uhudan. Saya sudah terlalu janji gitu. Itu. Wa inna itu. Oke. Itu Sulh Hudaybiyah yang dipegang teguh oleh Rasulullah. Kemudian wa minal hikamil jalilati aidan anallaha jallat qudratuhu innama arada an yaj'ala fatha makkah li nabihi fatha marhamatin wa silmin la fatha malhamatin wa qitalin. Salah satu yang menjadi hikmah Sulh Hudaybiyah ini juga bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah itu ingin fathu Makkah, penaklukan kota Makkah untuk umat Islam, untuk Nabi, ya. Itu adalah penaklukan yang sifatnya adalah welas asih dan damai. Ya, lihat dong. Jadi ini sebetulnya pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama orang-orang yang Islam yang mikirnya cuma perang terus, ya. Jadi Allah itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa penaklukan Islam itu, penaklukan kota Mekah, ya, dan penaklukan yang lain-lain tentunya itu ya dilakukan secara dengan kasih sayang dan perdamaian, bukan dengan pembantaian.
Sama sekali bukan itu. Makanya Rasulullah diberi kemenangan menaklukkan kota Mekah ini dimulai dari perjanjian damai, bukan dimulai dari peperangan. Seperti itu. Oke, itu beberapa hikmah dari Sulh Hudaybiyah. Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Ya. Oke, dari peristiwa Sulh Hudaybiyah ini ada beberapa hukum yang penting yang kita ambil dari peristiwa Sulh Hudaybiyah ini. Yang pertama adalah bekerja sama, al-isti'anatu bi ghairil muslimina fi madunal qital. Kerjasama dengan orang non-muslim itu diperbolehkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi menunjuk mata-matanya Bishr bin Sufyan itu orang musyrik dari kabilah Khuza'ah. Makanya nggak usah fanatik teman-teman lah. Nggak usah fanatik. Kerjasama itu ya dengan siapa saja selama orangnya bisa dipercaya. Dan jangan yang sering disalahpahami itu ayat walantar tu angkal Yahudi walan Nasoro. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho. Maknanya nggak seperti itu, nggak bisa digeneralisir. Kalau orang Yahudi Nasrani semuanya tidak ridho kepada Islam, ya Nabi nggak akan pernah mempercayakan apapun kepada orang non Muslim. Tapi nyatanya Nabi itu bekerja sama dengan orang-orang non Muslim itu sangat banyak sekali, bahkan dalam hal-hal penting. Bayangkan perang mata-matanya orang musyrik. Kalau berkhianat mati semua. Tapi meskipun begitu, Nabi percaya kepada Bishr bin Sufyan ini, ya. Orang musyrikin dari kabilah Khuza'ah. Yang kedua adalah sanian tabi'atus syura fil Islam. Kita bisa melihat bagaimana Islam menekankan pentingnya musyawarah. Buktinya apa? Ya buktinya ketika Nabi tadi harus mengambil langkah apa, Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Yang ketiga adalah at-tawassul wa tabarruk bi athirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu soal tawasul dan tabarruk. Itu diperbolehkan. Buktinya apa? Buktinya tadi diterangkan oleh Urwah bin Mas'ud bahwa setiap kali, jadi sahabat ini adalah Rasulullah itu apapun yang dari Rasulullah, sahabat mesti rebutan. Rasulullah selesai ngambil air wudhu, itu bekas air wudhunya itu kayak sahabat itu rebutan kayak orang mau perang, ya, memperebutkan bekas wudhunya Rasulullah. Rasulullah misalnya meludah, sahabat itu rayahan ludahnya Rasulullah, keringatnya diperas dan seterusnya. Itu menunjukkan betapa cintanya para sahabat itu kepada Rasulullah. Ya. Bahkan kalau Rasulullah ya selalu berhadapan dengan Rasulullah, menunduk, tidak berani menatap matanya, ya. Dan ketika berbicara di depan Rasulullah, mereka mempelankan suaranya. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa inna tadullu awalan ala annahu la imana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni mahabbatin lahu. Enggak ada iman yang hanya berdasarkan rasional. Orang-orang Wahabi biasa mengatakan, mau ikut Rasulullah ya ikuti amal-amalnya. Wah, nggak bisa. Itu. Nggak bisa hanya itu. Nggak ada iman tanpa kecintaan. Ya. Sahabat itu sangat cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Bukan hanya mengikuti yang dilakukan Rasulullah, tapi hal-hal yang menyangkut Rasulullah semuanya adalah ada rasa kecintaan di situ. Ya. Kemudian karena itu aneh kalau sekarang misalnya Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, orang-orang mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah menggunakan pujian-pujian dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan itu bid'ah dan seterusnya. Ini sangat aneh sekali, ya. Padahal itu adalah ekspresi kecintaan kepada Rasulullah. Isinya apa sih? Isinya kan membahas kisahnya Rasulullah. Sudah dibahas kisahnya, diteladani, tumbuh rasa cinta kepada beliau dan seterusnya. Yang kedua adalah bahwa tabarruk, ya, mengambil berkah dengan bekas-bekasnya Rasulullah itu adalah suatu hal yang disunahkan. Sahabat-sahabat itu ya pada rayahan tadi sudah diterangkan, ya. Misalnya Rasulullah minum, ya wadahnya pasti akan jadi raya. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, hukmul wuqufi 'alal insani wa huwa qa'idun. Ya, tadi sudah diterangkan. Soal ketika orang berdiri, ya, untuk menghormati
orang yang dituakan, pemimpin, ulama, orang-orang soleh. Itu. Seperti itu. Yang kelima adalah masyru'iyatul hudnati bainal muslimin wa a'daihim. Boleh apa istilahnya? Kompromi ya antara muslim dengan orang-orang non-muslim. Buktinya apa? Ya buktinya Nabi menandatangani perjanjian kesepakatan damai dengan orang-orang musyrik Mekah. Ya. Yang kedelapan adalah hukmul ihsari fil umroh. Kalau kita sudah niat ihram umroh lalu haji terus berhalangan, harus seperti apa? Ya menyembelih hadyu tadi ya dan tahallul. Misalnya sudah terlanjur niat ihram, ternyata setelah nyampe sana visanya ditolak. Nah, itu harus tahallul. Kemudian berikutnya itu sulh Hudaybiyah ya. Rangkaiannya adalah dengan perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah ya. Khaybar itu adalah suatu kota yang besar, 100 mil di utara Madinah. Perang Khaybar ini adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum musuhnya menyerang. Jadi perang ini bersifat antisipatif sebetulnya. Ya. Contohnya paling gampang sekarang itu ya perangnya Rusia ke Ukraina. Ukraina kan nggak pernah nyerang Rusia. Dalam arti mendahului ya. Tapi kan Rusia sudah melihat Ukraina mau bergabung dengan NATO. Ukraina ini udah di depan mata, udah di depan pintu. Kalau dibiarkan ini, ya sangat berbahaya ke depan bagi keamanan Rusia. Karena itu Rusia nyerang duluan sebelum Ukraina ini gabung dengan NATO. Nabi sudah melihat orang-orang Yahudi ada di Khaybar. Jaraknya sangat dekat dengan Madinah. Ini ke depan sangat membahayakan eksistensi negara Madinah. Karena itu sebelum mereka menyerang, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya orang-orang Yahudi selalu menyerang, maka Rasulullah menyerang lebih dahulu, mengantisipasi serangan orang-orang Khaybar ini. Itu. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Ceritanya panjang ya perang Khaybar ini. Ya awalnya yang mimpin Abu Bakar, ternyata belum berhasil. Umar belum berhasil. Sampai akhirnya Nabi bikin pengumuman, besok nanti akan ada pemimpin yang membawa kita pada kemenangan. Saya umumkan besok. Sampai orang-orang akhirnya saling berbicara satu sama lain. Siapa ya kira-kira? Ternyata yang ditunjuk oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, waktu itu lagi sakit mata dan dipanggil oleh Nabi. Kenapa Ali matanya sakit? Diludahi oleh Rasulullah matanya Sayyidina Ali ini dan kemudian langsung sembuh. Ya. Dan memimpin Khaybar ini, pertempuran Khaybar sampai akhirnya menang. Dan waktu itu dapat aset yang luar biasa banyak karena Khaybar ini adalah wilayah subur pertanian. Ya. Di perang Khaybar ini juga ada cerita seorang perempuan Yahudi yang namanya Zainab bintil Haris. Itu tanya-tanya kepada orang, Rasulullah ini kalau makan daging senangnya apa? Kemudian kata orang tersebut, senangnya Rasulullah itu paha depan. Karena itu kemudian si perempuan ini masak kambing, paha depannya tuh dikasih racun yang paling banyak. Dan kemudian yang lain dikasih racun juga tubuhnya yang lain. Tapi paling banyak yang di paha depan. Dihantarkan kepada Rasulullah, kambingnya sudah dipanggang, ya, kemudian diantarkan ke Rasulullah. Rasulullah waktu itu makan bersama dengan seorang sahabat namanya Bishr bin Barra. Bishr bin Barra makan langsung ditelan. Tapi Rasulullah waktu itu sudah nelan. Tapi kemudian dagingnya cerita, saya ini sudah ada racunnya. Karena itu Rasulullah meskipun sudah dalam mulut dilepeh, dimuntahkan oleh Rasulullah. Dan yang Rasulullah selamat, sedangkan Bishr itu meninggal karena racun. Perempuan tadi dipanggil, kamu kok nganterin makanan yang mengandung racun? Kenapa? Motivasinya apa?
Kemudian kata perempuan tersebut, dia bilang, saya mau menguji. Kalau Anda itu raja, Anda akan mati dengan racun ini. Tapi kalau Anda itu nabi, Anda pasti tahu bahwa makanan ini mengandung racun. Dan nyatanya Rasulullah selamat. Ya. Enggak karena makanan yang mengandung racun tadi waktu mau dimakan itu cerita bahwa dia mengandung racun. Waktu itu si perempuan ini diriwayatkan akhirnya masuk Islam. Ya. Zainab bintil Haris ini masuk Islam. Tapi yang Bishr sudah terlanjur mati diracun oleh dia karena bukan nabi. Ya. Bishr nggak tahu kalau itu ada racunnya dimakan. Di tahun ini juga itu Ja'far bin Abi Thalib yang dulu hijrah ke Habasyah itu kembali ke Madinah. Oke. Al-ibar wal idhad. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa di atas adalah bahwa perang Khaybar adalah perang pertama yang inisiatifnya dari umat Islam. Artinya ya mereka belum menyerang tapi sudah dilakukan langkah antisipasi karena pasti nyerangnya. Sebelum mereka menyerang diserang lebih dahulu. Tapi sudah jelas ancamannya sudah jelas. Nah kalau orang-orang non Muslim yang tidak menyerang kita ya kita nggak boleh memerangi mereka. Kalau ini itu mereka memang belum menyerang tapi pasti akan menyerang karena ada di mulut negara Madinah itu ada di perbatasan. Kemudian pelajaran yang lain adalah masyru'iyatu takbilil qadim wal tizamihi ya. Kita disunahkan untuk menyambut orang yang baru datang. Waktu Ja'far bin Abi Thalib ini datang, Rasulullah memeluk dan mencium keningnya Ja'far bin Abi Thalib tadi ya. Ini kalau ada teman kita datang dari perjalanan jauh, lama tidak ketemu, itu disunahkan untuk dicium gitu. Seperti juga yang lain-lain. Kalau bukan perjalanan jauh, maka yang disunahkan adalah salaman tangan ya. Bermusafahah gitu. Oke, itu sudah selesai ya. Jadi peristiwa perang Khaybar ini adalah peristiwa perang umat Islam dengan Yahudi di Khaybar itu adalah populasi Yahudi terakhir yang ada di Jazirah Arab. Ya. Itulah populasi terakhir Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Habis sebetulnya, sudah nggak ada lagi sejak saat itu. Tapi kan mulai tahun 48 kan berdiri lagi ya negara Yahudi dan Arab itu di tanah Palestina. Seperti itu ya. Wala baghihum wa adawatuhum. Kenapa orang-orang Yahudi ini terusir? Ya karena pengkhianatan mereka pada saat itu kepada perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan Rasulullah itu. Kalau saja mereka tidak berkhianat, ya tentu mereka pasti akan hidup aman. Dan sebetulnya dalam sejarah Islam, orang Yahudi itu belum dalam sejarah mereka bahkan sejarah Yahudi di sepanjang sejarah, kalau kita lihat mereka tidak pernah merasakan hidup aman melebihi amannya mereka hidup di bawah kekuasaan umat Muslim. Ya. Orang-orang Yahudi itu kan zaman Fir'aun dijadikan budak, ya. Zaman ya macam-macam lah, zaman raja-raja dulu, zaman Hitler aja diburu ya. Tapi coba zaman Reconquista, zaman raja-raja Kristen di Eropa, itu orang-orang Yahudi juga diburu ya. Banyak yang dibantai. Tapi hanya di bawah waktu kekuasaan Islam itulah orang-orang Yahudi itu justru bisa hidup aman. Baik itu di Spanyol dulu maupun di fase-fase yang lain ya. Sampai sekarang di beberapa tempat seperti di Suriah dulu ya, itu yang populasi orang-orang Yahudi ada dan mereka bisa hidup aman di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Baik, cukup ya untuk malam hari ini tentang perang Bani Quraidah, kemudian Sulh Hudaybiyah. Saya kira banyak pelajaran yang sangat penting dari peristiwa-peristiwa tadi ya. Bagaimana
berpolitik, prinsip-prinsip politik di dalam Islam yang sangat fleksibel, kompromistik, dan kemudian bagaimana berhukum dengan hukum selain Allah, ya. Dan kemudian juga tadi ada yang kelewat, yaitu Nabi ketika datang ke Khaybar, Nabi datang malam hari, Nabi tidak langsung melakukan penyerangan, tapi nunggu subuh. Kalau seandainya ada azan di suatu daerah, maka Nabi mengurungkan niatnya untuk memerangi mereka. Ini makanya yang sekarang mengaku Islam, terus kemudian banyak ngebomi sesama Muslim, bunuh sesama Muslim, itu ya sama sekali mereka tidak meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu selama di suatu negara itu masih ada azan, berarti negara Islam. Tuh. Sedangkan sekarang yang kelompok-kelompok yang orang-orang yang radikal itu sudah ada azannya, masjidnya di mana-mana, musolanya di mana-mana, masih saja dikafirkan. Itu keliru besar. Oke, cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ya. Mudah-mudahan disimak dengan serius dan bisa dipahami sehingga manfaat untuk kita semua. Ya, sampai hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.